Sebagai remaja muslim, kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan ini. Kita harus kuat dalam iman, bisa mengelola waktu, menghadapi tekanan sosial, menghadapi godaan-godaan teknologi, dan menghadapi tantangan-tantangan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita serahkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia, penyandang gelar Al-Amin, yang telah menabur kasih sayang dan syafaat untuk umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memetik sebuah judul yang berjudul Berjalan di Jalan Sunnah, Tantangan Remaja Muslim di Dunia yang Cepat Berubah. Sahabat insan teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini terus berubah dengan cepat. Teknologi semakin canggih, informasi semakin mudah diakses, dan gaya hidup semakin modern. Namun, sebagai remaja muslim, kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan ini. Generasi muda sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa akan mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan keluarga sampai dengan kepemimpinan bangsa dan negara. Generasi remaja dengan kepribadian yang belum stabil, gemar meniru dan mencari-cari pengalaman baru, sangat mudah terpengaruh dan mengadopsi nilai-nilai yang mereka anggap modern dan tren untuk dijadikan anutan dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Sejarah mencatat tidak ada perubahan besar untuk kemajuan bangsa di Indonesia maupun di dunia tanpa peran dan sumbangsi kaum muda. Boleh dikatakan, jika tanpa pemuda mustahil Indonesia bisa merdeka. Dan di sini kita bisa lihat betapa besarnya peran pemuda dalam kemerdekaan Indonesia. Pantas jika dikatakan pemuda adalah penentu maju mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala. Sekarang dan yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Generasi muda dapat diibaratkan seperti ilalang yang sedang pada masa kejayaan dengan kondisi terbaiknya. Dapat juga kita umpamakan bahwa seorang pemuda itu seperti sebilah pisau yang tajam tanpa karat di tepinya. Ilalang dan pisau ini akan sangat berguna dan manfaat bagi diri sendiri dan banyak orang jika digunakan dengan benar, namun akan sangat membahayakan jika digunakan dengan jalan yang tidak benar. Sahabat insan teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali penyebab rusaknya dan lunturnya kultur dinamika hidup ini. Yang pertama adalah iptek. Apa itu iptek? Ya, ilmu pengetahuan teknologi. Iptek ini tentunya berhubungan dengan gadget, internet, teknologi, digitalitas, dan yang terpenting adalah sosial media. Pemuda masa kini banyak sekali yang menyalahgunakan sosial media. Mereka belum bisa menyaring hal negatif yang masuk dan yang dapat memprovokasi hal buruk dalam pergaulan sehari-hari. Banyak moral yang rusak dan luntur yang tidak terbentuk dengan baik lagi akibat hal yang tidak mendidik yang mengalir dari sosial media. Sebenarnya, sosial media ini tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif asalkan kita bisa mengolahnya dengan baik. Sebagai contoh,
Kita bisa memanfaatkan sosial media sebagai edukasi, ilmu pengetahuan, mengasah skill, improvisasi diri, dan bahkan mental. Masa remaja ini belum bisa menstabilkan antara kebutuhan, keinginan, dan kepuasan diri. Sahabat insan teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ingat bahwa kita memiliki kewajiban sebagai pemimpin diri. Sahabat insan teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ingat bahwa kita memiliki kewajiban sebagai pemimpin bumi ini. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia memang perusak bumi, namun memang sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ditakdirkan untuk menjadi pemimpin atau khalifah untuk bumi ini. Kita harus membuat pergerakan untuk regenerasi kita ke depannya. Sebagai remaja muslim, kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan ini. Kita harus kuat dalam iman, bisa mengelola waktu, menghadapi tekanan sosial, menghadapi godaan-godaan teknologi, dan menghadapi tantangan-tantangan ekonomi. Dengan demikian, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Dan juga marilah kita menjadi remaja muslim yang tangguh dan beriman, yang bisa menghadapi dunia ini dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh arus dunia manapun. Remaja muslim generasi emas, iman dan ilmu jadi modal kita. Jangan ragu dan jangan cemas, terus maju dengan Allah sebagai tujuan kita. Demikianlah kultum pada sore hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.